Kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Kenapa sih kita harus makan makanan yang sehat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, makanan adalah semua yang kita makan dan minum agar tubuh kita bisa tumbuh, bergerak, dan tetap sehat. Makanan punya banyak fungsi penting loh, seperti memberi energi untuk belajar dan bermain, membantu tubuh kita bertumbuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Makanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewani dan nabati. Hewani berasal dari hewan, contohnya daging, telur, susu, dan ikan. Sedangkan nabati berasal dari tumbuhan, seperti sayur, buah, tempe, dan kacang-kacangan. Makanan mengandung berbagai zat gizi penting, seperti karbohidrat yang berfungsi untuk memberi tenaga, contohnya nasi, roti, dan kentang. Yang kedua, protein berfungsi membangun tubuh dan otot, contohnya telur, ayam, tahu, dan tempe. Yang ketiga, lemak. Lemak memberi cadangan energi dan melindungi organ, contohnya seperti minyak dan alpukat. Keempat, vitamin dan mineral berfungsi untuk membantu fungsi tubuh tetap baik, contohnya buah, sayur, dan susu. Dan yang terakhir, air yang sangat penting agar tubuh tidak dehidrasi. Jadi, setiap orang membutuhkan jumlah gizi yang berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas harian. Nah, kebutuhan ini disebut AKG atau angka kecukupan gizi. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan panduan AKG secara resmi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Peraturan ini berisi daftar jumlah zat gizi yang dianjurkan untuk setiap kelompok usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini dia gizi yang dianjurkan sesuai kelompok usia. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui berapa banyak zat gizi yang kita butuhkan setiap hari agar tetap sehat dan kuat. Dulu orang tua kita mengenal pedoman makanan sehat yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Pedoman ini menyarankan kita untuk makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan ditambah susu sebagai pelengkap kelima agar sempurna. Tapi sekarang kita pakai pedoman yang lebih baru dan lengkap, yaitu pedoman tumpeng gizi seimbang atau isi piringku. Pedoman ini tidak hanya menyarankan jenis makanan, tapi juga memperhatikan porsi makan, keragaman gizi, serta perilaku hidup sehat seperti minum air putih yang cukup, rajin cuci tangan, dan olahraga. Dengan pedoman baru ini, kita diajak untuk makan lebih seimbang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi bukan cuma makan nasi dan lauk saja, tapi juga harus cukup sayur, buah, dan air minum setiap hari. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa memengaruhi kesehatan kita. Kalau kita makan terlalu banyak makanan tinggi gula, garam, dan lemak, atau sebaliknya tidak cukup gizi, bisa muncul berbagai penyakit loh. Yuk kita kenali beberapa contohnya. Yang pertama, obesitas. Disebabkan oleh kebiasaan makan makanan tinggi kalori seperti gorengan dan makanan cepat saji, serta kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, diabetes tipe 2. Disebabkan oleh terlalu banyak konsumsi gula dan kurang gerak, biasanya muncul seiring waktu. Yang ketiga, anemia. Nah, ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sering dialami anak-anak dan remaja. Yang keempat, kwashiorkor dan marasmus. Dua penyakit akibat kurang asupan protein dan kalori. Biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak mendapat makanan cukup gizi. Tapi tenang, semua ini bisa dicegah. Caranya adalah dengan makan makanan bergizi seimbang, cukup minum air putih, olahraga rutin, dan istirahat yang cukup. Yuk jaga kesehatan kita dari sekarang agar tubuh tetap kuat dan semangat belajar. Teman-teman, di beberapa makanan kemasan sering ditambahkan bahan yang disebut zat aditif.
Zat aditif ini bisa berupa pewarna makanan, pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Tujuannya agar makanan lebih menarik, lebih awet, dan lebih enak. Zat aditif ada yang berasal dari bahan alami seperti pewarna dari daun pandan atau kunyit, dan ada yang dari bahan sintetis atau buatan. Tapi kalau kita terlalu sering makan makanan dengan zat aditif buatan, bisa berbahaya untuk tubuh. Jadi, yuk kurangi makanan kemasan dan lebih banyak makan makanan segar. Yuk teman-teman, biasakan makan sehat setiap hari. Makan bergizi seimbang, banyak minum air putih, rajin olahraga, dan jaga kebersihan diri. Terima kasih sudah belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.